Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Solikan, masih di tutorial CorelDRAW dasar ya. Belajar CorelDRAW dari nol. Ya, hari ini kita masuk di bagian kedua, yaitu kita akan membuat logo sederhana. Nah, silakan dilihat di layar, ini sudah ada beberapa contoh logo. Dan ini logo ini hanya dibuat menggunakan dua objek saja selain teks ya, yaitu objek rectangle atau kotak dan objek lingkaran ya. Jadi hanya menggunakan dua objek saja itu kita bisa membuat logo seperti ini. Nah, langkahnya seperti apa? Kita ikuti videonya dari awal sampai akhir ya. Sebelum saya langsung praktek untuk membuat logo, saya akan memberikan gambaran tentang trim, dan intersect ya. Nanti kita membuat menggunakan tiga fasilitas tersebut. Saya akan mencoba dulu membuat dua objek, kotak dan lingkaran ya. Saya beri warna, untuk kotaknya warna merah, lingkarannya warna biru. Di sini ketika saya menyeleksi dua objek, maka akan tampil di toolbar ada well, kemudian ada trim, dan ada intersect. Nah, jadi yang kita pakai adalah tiga ini ya. Nah, ini fungsinya apa saja? Kita coba saja. Saya klik bidang yang pertama, lingkaran, kemudian saya tekan shift, lalu saya klik bidang yang kedua, yaitu kotak. Saya pilih well. Ya, maka dua objek ini akan menggabung ya, bergabung ya. Saya ulang. Ini saya taruh sini. Ya, saya jadikan 3. Saya klik lingkaran, kemudian tekan shift, klik kotak. Saya well, berarti dia akan menggabung. Kemudian saya coba trim. Saya klik lingkaran, kemudian saya tekan shift, lalu saya klik kotak. Saya klik trim. Nah, ini saya geser, maka objek pertama akan memotong objek yang kedua. Jadi objek pertama sebagai pisaunya, sedangkan objek kedua sebagai yang dipotong. Ya, ini coba saya praktekkan. Yang saya klik adalah kotaknya dulu. Klik, kemudian saya tekan shift, saya klik lingkaran, saya klik trim, maka yang terpotong adalah lingkarannya. Seperti ini ya. Ya. Kemudian yang satu lagi ada yang namanya intersect. Ini saya copy, ini tadi saya potong. Ya. Nah, saya klik lingkaran dulu atau kotak dulu tidak masalah ya, sama saja karena kita pakainya intersect. Intersect adalah perpotongan dari dua objek. Nah, ini saya klik intersect, maka akan muncul satu objek baru di sini. Nah, ini saya geser. Ya, ini adalah perpotongan dari kotak dan lingkaran. Nah, ini dalam kita membuat logo sederhana ini kita hanya menggunakan fasilitas well, trim, dan intersect ya. Tetapi ketiganya akan muncul ketika kita menyeleksi dua buah objek. Kalau kita menyeleksi satu objek atau tidak menyeleksi sama sekali, maka di sini tidak akan muncul. Ya, bisa dipahami ya. Nah, ini muncul di sini karena saya klik dua objek. Ya, baik. Itu pemahaman tentang well, trim, dan intersect. Nah, sekarang kita langsung praktek membuat logo sederhana. Saya mau yang pertama ini logo Adidas ya. Ya. Untuk belajar membuat logo kita bisa juga menggunakan cara menjiplak ya. Jadi memang kalau pemula belajar tidak harus menggambar tapi boleh menjiplak. Kira-kira ini pakainya apa? Nah, saya yakin kita sudah tahu ini pakainya adalah lingkaran. Saya coba lingkaran besar seperti ini. Ya. Iya. Terlalu besar. Ya, kira-kira lengkungannya dipaskan seperti ini ya. Nah, ini lingkaran pertama. Lingkaran kedua, saya menduplikat lingkaran pertama. Nah, duplikat ini ada beberapa cara. Yang pertama, saya copy dan paste ya. Ada di menu edit, copy, edit, paste. Nah, ini sudah menjadi dua lingkaran. Kemudian ada lagi cara adalah edit duplikat atau Ctrl D. Ya. Saya klik duplikat,
maka ini sudah menjadi 2. Nah, ada satu cara lagi ya, ini yang paling cepat. Nah, saya klik kiri, lingkarannya nih saya klik kiri, saya tahan, saya tarik ke kanan sambil saya tekan CTRL supaya lurus ya. Nah, ini kalau saya tarik ke kanan tanpa menekan CTRL, maka dia akan bergerak-gerak. Nah, ketika saya tekan CTRL atau kontrol, maka dia jalannya lurus. Nah, sampai sini saya melepasnya menggunakan klik kanan. Nah, ini akan otomatis kita mendapatkan 2 lingkaran. Ya, nanti terserah dicoba klik kiri, di drag, lepasnya klik kanan. Kalau tidak bisa dengan klik kemudian edit duplikat ya, atau Ctrl D ya. Nah, saya klik, saya tarik ke sini ya. Ini saya sudah mendapat 2 lingkaran, tinggal saya seleksi 2 lingkaran tersebut. Klik lingkaran pertama, kemudian tekan shift, lalu klik lingkaran kedua. Saya mau mengambil bidang di antara 2 lingkaran, maka saya pilih intersect. Nah, ini kita sudah mendapat file intersect dari 2 lingkaran. Berarti lingkaran ini sudah tidak terpakai, saya hapus. Tekan delete pada keyboard. Ya, ini kita coba warnai. Nah, ini sudah dapat ya. Nah, kemudian ini saya beberapa kali menggunakan zoom ya. Zoom in itu bisa menggunakan scroll pada mouse. Kalau di scroll ke bawah maka tampilan akan besar. Kalau di scroll ke atas maka tampilan kecil. Zoom juga bisa dipanggil menggunakan huruf Z ya. Saya ketik atau klik huruf Z, maka kursor berubah menjadi tanda plus. Nah, kalau kita ingin memperbesar suatu bagian, kita klik kemudian kita drag. Mouse-nya diklik, di drag seperti ini. Kalau mau lebih besar lagi, diklik, di drag. Untuk mengecilkan, klik kanan, maka dia berubah menjadi tanda negatif ya, seperti ini ya. Nah, ini yang sering saya lakukan tapi belum saya beri penjelasan. Nah, untuk kembali bekerja kita pakai pick tool. Di sini diklik pick tool ya. Ya, ini saya sudah mendapat satu buah objek seperti ini sesuai logo. Kemudian ini tinggal saya duplikat ya, Ctrl D. Nah, kemudian saya geser, lalu saya putar. Nah, untuk memutar objek ini, nah ini seperti ini ya. Posisi terseleksi seperti ini, kita lepas mouse, kemudian kita klik sekali lagi. Nah, maka di sini muncul tanda panah lengkung. Nah, ini bisa diklik kemudian ditarik. Disesuaikan sudutnya ya. Nah, karena kita jiplak, kita sesuaikan aja. Ya, kita tarik-tarik. Ya, ini dirasa sudah cukup seperti ini. Nah, bagian yang sini sama, kita tinggal Ctrl D atau edit duplikat. Nah, ini sudah menjadi 2. Kita balik flip horizontal. Nah, kita tidak usah repot-repot memutar ya, cukup kita klik di sini. Di sini ada mirror horizontal. Ya, kita klik, maka dia posisinya terbalik. Sebelahnya ada mirror vertikal. Kalau saya klik, nah, dia terbaliknya ke vertikal. Yang ini horizontal. Tinggal kita geser. Nah, perhatikan ketika kita menggeser supaya lurus, tekan CTRL pada keyboard. Ya, tekan Ctrl pada keyboard. Ya, seperti ini. Nah, kita sudah mendapatkan 3 buah objek seperti ini ya. Ya. Nah, kemarin masih ingat cara mewarnai ya. Klik kiri pada warna. Kalau mau menghilangkan warna, klik kiri tanda silang. Ya, ini sementara saya hilangkan. Ya. Nah, langkah selanjutnya kita gabung 3 buah daun ini ya. Saya mengatakan daun. Saya klik daun pertama, saya tekan shift, saya klik daun kedua, shiftnya masih ditekan ya. Kemudian saya klik daun ketiga. Maka ini akan ada 3 buah objek yang terseleksi. Kemudian saya tekan well atau menggabung. Well. Nah, saya klik di luar, ini sudah otomatis menggabung jadi 1. Saya coba warnai, maka otomatis terwarna semua. Nah, kalau sudah menggabung seperti ini, kita akan memotong sesuai dengan pola di sini ya. Lah, memotongnya pakai apa? Tentu kita pakai rectangle
atau kotak. Ya, saya gambar di sini. Ya, ukurannya nanti dipaskan ya. Ya. Ya, seperti ini. Kemudian saya duplikat. Saya klik kiri, tarik ke bawah, tekan kontrol, lepasnya klik kanan. Ya. Nah, untuk mengulang duplikat yang sama, saya tekan kontrol R. Nah, ini akan duplikat atau apa namanya? Menduplikat objek dengan jarak yang sama. Itu kontrol R. Mengulang perintah yang terakhir. Ini saya coba di sini. Saya punya kotak. Kemudian saya klik kiri, saya tarik ke bawah, lepasnya saya menggunakan klik kanan. Nah, dia otomatis menjadi 2. Kemudian saya mengulang langkah yang sama menggunakan kontrol R. Nah, maka dia akan menduplikat sesuai dengan jarak yang pertama. Nah, itu penjelasannya. Nah, kita sudah mendapatkan kotak. Nah, kotak ini dianggap sebagai pesonya untuk memotong gambar daun ini ya. Kita potong satu-satu saja. Kita klik kotak pertama, tekan shift, lalu klik daun. Nah, kita klik trim. Nah, kotaknya sudah tidak terpakai, kita hapus, delete. Nah, yang kedua sama, klik kotak, tekan shift, klik daun, tekan trim. Nah, kotak ketiga klik, tekan shift, klik daun, kemudian klik trim. Nah, ini berarti kotaknya sudah tidak terpakai, dihapus menggunakan delete pada keyboard. Ya, seperti ini. Maaf. Ya. Nah, kita sudah mendapatkan logo Adidas. Saya tarik ke kanan. Nah, ini tinggal kita kasih warna biru. Ya. Kemudian outline-nya hitamnya saya hilangkan. Berarti klik kanan tanda silang. Nah, ya, ini kita lihat di sini. Ini kotaknya menyambung ya, yang 2 ini. Nah, berarti kita tinggal menambahkan kotak di sini ya. Nah, pertama kali saya aktifkan dulu snap-nya. Perhatikan di atas ada snap. Kita klik kemudian objek. Jadi pastikan snap objeknya aktif ya. Kalau sudah aktif, kita menggambar menggunakan rectangle ya. Ini kita gambar sampai bersentuhan. Ya, seperti ini. Dia otomatis menempel. Bagian yang kedua juga sama. Nah, kalau sudah, kita gabung semuanya ya. Kita klik, kemudian shift, klik, shiftnya masih ditekan, kemudian klik logo utama. Lalu kita gabung menggunakan well. Ya, ini sudah jadi. Nah, ini logo Adidas sudah hasilnya sama. Jadi kita bisa mempraktekkan logo hanya menggunakan lingkaran dan kotak. Nah, lingkaran dan kotak dengan bantuan ada well, trim, dan intersect. Jadi sangat mudah sekali dan bisa dipraktekkan sendiri di rumah. Nah, kemudian untuk logo yang lain bagaimana? Nah, ini sama ya. Jadi ini cara pembuatannya sama. Saya akan mencontohkan satu logo lagi, logo Android. Nanti untuk logo Google dan logo Mini silahkan Anda praktekkan di rumah. Nah, ini sama ya, ini saya pakai di sini. Ini pertama kali kita pakai kotak. Ya, ini ada kotak. Kemudian saya bikin seperti ini. Saya zoom ya. Nah, untuk membuat gilik seperti ini kita bisa langsung otomatis ya. Ketika kita menggambar kotak, kita gunakan yang namanya shape tool. Kita klik shape tool, kemudian klik ujungnya, kita tarik ke bawah sampai mentok. Nah, ini sudah menjadi kotak yang ujungnya oval. Nah, untuk yang sebelah ini bagaimana? Tinggal kita klik kiri, tarik ke kanan sambil tekan kontrol, lalu lepas menggunakan klik kanan. Nah, kita sudah mendapat 2 objek. Nah, yang bawah ini sama ya. Ini ukurannya sama, tinggal kita duplikat aja. Nah, boleh klik kiri, tarik ke sini, lepasnya klik kanan ya. Atau kalau tidak bisa, saya ulang. Ada menu edit, duplikat. Ya, kemudian kita geser ke bawah. Nah, untuk yang satu sama, kita klik kiri, tarik ke kanan, lepasnya pakai klik kanan. Nah, ini kita sudah mendapat tangan dan kaki.
Nah, kemudian bagian badan sama, kita pakai kotak lagi, rectangle. Nah, kita tarik seperti ini. Oke. Nah, kita sama pakai shape tool. Nah, ini ditarik, Bang. Ya. Nah, ini yang atas kok ikut tumpul? Ya, memang semuanya ikut tumpul karena kita belum mengatur secara manual. Otomatisnya kena semua. Nah, perhatikan ketika saya menarik ini ada angka yang bergerak di area sini ya. Nah, ini bagian atas kita edit ya. Kita ketikkan angka 0, enter. Nah, maka di sini ujungnya tetap runcing. Tapi pastikan tanda kunci ini terbuka. Kalau kuncinya tertutup tidak bisa, semuanya akan berubah. Ini terbuka. Kemudian yang kanan saya ketik juga angka 0. Nah, ini kita sudah mendapatkan badan, tangan, dan kaki. Kemudian kepalanya bagaimana? Ini kita pakai yang namanya lingkaran ya. Nah, kita buat lingkaran. Lingkarannya supaya proporsional, tekan CTRL. Ya, kalau kebesaran dikecilkan. Oke. Nah, sudah jadi lingkaran, kita potong menggunakan kotak. Saya pakai bantuan kotak. Di sini posisinya ya. Saya besarkan seperti ini. Ini juga saya tarik ke sini. Nah, kita gunakan ini sebagai pemotong lingkaran. Berarti saya klik kotaknya dulu, kemudian saya tekan shift, lalu saya klik lingkaran. Nah, kita pilih trim. Nah, ini lingkarannya sudah terpotong. Berarti kotak ini sudah tidak terpakai. Saya hapus, delete. Ya, ini sama. Ini ada lingkaran kecil, saya bikin lingkaran dari circle. Tekan kontrol supaya simetris. Ya, seperti ini. Kita duplikat, Ctrl D, kita geser, jangan lupa tekan kontrol. Nah, ini kita gunakan untuk melubangi setengah lingkaran kepalanya ini ya. Berarti kita klik lingkaran kecil, tekan shift, klik setengah lingkaran, lalu tekan trim. Ulangi langkah kedua di mata yang satunya, klik shift, klik trim. Nah, otomatis mata yang kecil ini tidak terpakai, kita hapus, delete. Ya, klik delete. Nah, kemudian di atas ada antena ini. Kita menggunakan kotak. Nah, kita bikin lurus dulu seperti ini, kira-kira ukurannya sama. Kemudian kita pakai shape tool, ujungnya kita tumpulkan. Ya, kembali ke pick tool. Kita klik sekali lagi, maka akan muncul panah untuk melingkar atau untuk memutar ya. Tinggal kita klik, kita putar. Seperti ini. Kita geser sesuai tempatnya. Nah, setelah ini kita duplikat, edit, duplikat. Kita geser ke kanan, tekan kontrol. Lalu kita balik menggunakan mirror horizontal. Ya, kita tarik lagi. Oke, kita zoom. Nah, kita sudah mendapatkan sketsa logonya. Saya geser. Nah, kalau sudah ini tinggal kita seleksi semua ya. Kalau semua tidak usah klik shift klik, tapi cukup kita drag. Kita klik, kita drag seperti ini. Ya, ini terseleksi semua. Lalu kita gabung semuanya. Kita pilih well. Ya, tinggal kita kasih warna hijau. Klik warna hijau di sini, klik kiri ya. Iya, kurang tua. Oke. Kemudian outline-nya dimatikan, berarti saya klik kanan tanda silang. Nah, ini kita sudah bisa membuat logo Android hanya menggunakan kotak dan lingkaran ya. Hanya dua objek saja kita sudah bisa membuat logo seperti ini ya. Kotak dan lingkaran, kemudian menggunakan well, trim, dan intersect. Ya. Baik, ya kita sudah mempraktekkan dua buah logo ya secara cepat dan mudah dipahami ya. Kalau memang ada pertanyaan silahkan mengetik di kotak komentar. Nah, untuk logo yang ketiga dan keempat ya ini silahkan Anda praktek sendiri di rumah ya. Nanti kalau berhasil bisa diposting di kotak komentar. Ya, kalau ada kesulitan silahkan bertanya. Prinsipnya cara pembuatannya adalah sama, hanya menggunakan lingkaran dan kotak. Ya. Baik, saya kira untuk bagian kedua ini saya cukupkan sekian. Kita ketemu lagi di tutorial Corel Draw dasar bagian ketiga.
Terima kasih, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.